Baik rekan-rekan, saya mau membuat tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Flodia Diagram. Saya sudah memiliki yang premium, artinya premium bisa membuat lebih dari 4 gambar, dan kalau yang terbatas itu bisa hanya membuat 4 gambar, kemudian harus di save dan dikirim mungkin dalam bentuk PDF, baru bisa membuat gambar lagi. Jadi intinya memiliki 4 lembar yang bisa digambar. Kalau saya klik kemudian akan muncul bentuk seperti ini. Kemudian yang kita bisa lakukan, yang pertama adalah kita klik di sebelah sini, kemudian kita pilih ini, kita mau masukkan teks seperti ini. Nah, ini adalah teks yang nanti tidak akan ada garis di pinggirnya, bingkainya. Kita kalau mau masukkan tulisan, kita tinggal klik yang ini, kemudian kita bikin judul. Oke, kita okekan, maka kita sudah punya judul. Kita bisa geser judul ini ke tengah, misalnya ke posisi yang paling tengah. Kemudian kita bisa edit judul ini, misalnya cara mengeditnya klik yang ini. Kemudian misalnya kita mau menggunakan huruf yang lebih besar, 17, kemudian kita mau pakai yang bold, kemudian kita mau pakai yang tengah, dan masih bisa pilihan lagi. Kita mau pakai warna yang lain juga bisa, misalnya warna biru. Kita birunya mungkin ya kita okekan saja. Ya, ini warna bingkainya yang kita misalnya tidak mau bikin warna. Nah, perhatikan ini ada untuk bingkai dan ini ada untuk hurufnya. Kita bingkainya misalnya mau kita putih, baru kita hurufnya mau pakai yang biru. Kita tinggal klik saja yang biru di sini dan kita okekan, maka tulisannya, judulnya sudah warna biru. Kemudian Flodia ini terdiri dari banyak pilihan seperti ini, dan kita bisa memilih untuk menggunakan, misalnya kita masukkan kotak proses begini. Nah, ini bisa ukurannya, ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, titik-titik merah ini adalah untuk ukuran. Kemudian ini adalah untuk kita melingkan satu kotak dengan kotak yang lain, atau satu gambar dengan gambar yang lain. Kalau yang tempat sampah ini adalah untuk menghapus. Kalau yang warna pena ini edit, untuk mengedit tulisan di sini. Kalau yang ini untuk melakukan copy, jadi akan membuat bentuk yang sama lagi. Contoh saya masukkan dulu di sini adalah misalnya organisasi. Nah, kita okekan. Kemudian di sini sudah ada tulisan organisasi dan kita bisa ukur. Nah, kemudian kita bisa copy. Ini ada tulisan yang sama. Nah, kalau kita perhatikan, ini garis hijau ini adalah tandanya bahwa tengahnya sama. Karena ini gambarnya ukurannya sama, berarti ini semua sama. Kemudian kita misalnya mau mengganti ini kata organisasi, bisa kita edit dengan kata yang lain. Tinggal kita hapus saja yang ini. Kita bisa hapus. Kemudian ini adalah struktur misalnya. Ya, kita bisa klik. Jadi kita sudah memiliki 3. Nah, saya mau tambahkan satu lagi saja, gambar yang lain, yang misalnya delay. Ini adalah lambang delay. Nah, kalau kita melihat ini berarti sudah lurus dengan judul. Ini berarti benar-benar senternya sama. Kemudian kita mau delay ini adalah misalnya kita akan berikan waktu 1 jam atau 1 tahun. Kita okekan. Kemudian kita sekarang sudah pada prinsipnya kita sudah tahu bagaimana caranya membuat seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kita mau memasukkan gambar atau bentuk yang di sini tidak ada. Jadi ada hal-hal yang di sini tidak ada. Misalnya kalau kita mau memasukkan lambang sebuah organisasi atau gambar seperti ini. Ini kalau saya klik, dia akan muncul. Gambar ini tidak disediakan oleh Flodia dari awal, tapi memang gambar yang sudah saya masukkan ke aplikasi ini. Caranya adalah ini. Misalnya kalau gambar ini kita mau hilangkan, kita bisa di remove, tapi kemudian kalau kita mau, kita hapus dulu. Kalau kita mau menambah gambar, kita bisa tambahkan. Misalnya saya mau tambahkan ini, saya okekan, maka saya sudah menambahkan satu gambar lagi yang tadi, capture yang tadi. Saya bisa tambahkan, kemudian dia masuk di sini.
Jadi ini cara memasukkan gambar ke dalam aplikasi, baru kita bisa gunakan berkali-kali. Sekarang kita mau mempelajari beberapa hal berkaitan dengan bentuk-bentuk ini dulu. Bentuk-bentuk ini kita akan tertolong misalnya kalau kita melihat saya mau membuat kotak dengan ukuran yang sama dengan ini panjangnya. Jadi saya akan tarik, kemudian nah perhatikan ada garis hijau yang 2 itu artinya panjangnya sudah sama. Jadi panjang ini dengan panjang sini sudah sama. Bagaimana kalau saya menginginkan yang ini juga sama lebarnya? Nah, saya tinggal tarik saja ke bawah sampai, nah ini ada 4 gambar yang lebarnya sama semua. Tadi di sini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi ini semua ini sudah persis sama. Jadi itu caranya. Kemudian kalau kita mau mewarnai, mau menulis, itu semua di sini bagian pengaturan ini. Kalau mau copy ini. Nah, bagaimana kalau kita mau misalnya sekarang mau menghubungkan antara gambar-gambar ini dengan yang lain-lain? Caranya adalah kita klik, kemudian ini pilihan ini, linknya ini. Nah, kita mau menghubungkan organisasi ke struktural ini mau yang mana? Apakah dari sini kita mau tarik ke sini, atau mau dari sini ke sini, atau dari atas mau ke sini, atau dari mana? Tinggal pilih salah satu, misalnya yang paling bawah. Saya klik yang bawah, maka nanti akan terhubung. Nah, kita mau menghubungkannya kemana? Apakah ke sini, ke sini, ke sini, atau ke yang kotak ini? Misalnya mau ke sini, kita tinggal klik yang biru ini, maka nanti akan terhubung. Ya, ini terhubung seperti ini. Oh, tapi saya tidak mau gambarnya panahnya ke bawah. Saya mau pengen panahnya ke atas, saya mau edit. Nah, kalau mau mengedit garis struktural ini, kita juga bisa melakukannya di sini. Kita klik, kemudian ada pilihannya. Apakah kita pengen ke belakang? Ya, naik begitu, kemudian misalnya kita menginginkan bentuknya yang titik-titik sesuai dengan apa yang kita mau, atau saya pengen yang tebal, besar, saya juga bisa, semua bisa diedit. Warnanya saya pengen itu adalah warna orange misalnya, tinggal saya okekan, maka saya sudah punya bentuk yang berwarna orange titik-titik seperti yang saya inginkan. Oh, tapi saya juga mau menghubungkan ini dengan ke sini. Kita ulangi proses yang sama, kita klik tanda hitam ini, kemudian apakah dari sini atau dari manapun boleh. Kita klik dari sini, kemudian kita hubungkan. Nah, ini bisa bentuknya seperti ini. Bentuk ini juga kalau kita klik, juga bisa kita edit. Atau misalnya kita menginginkannya begini, juga bisa. Atau ini menginginkannya kita geser. Itu kita bisa edit. Kemudian saya juga mau menghubungkan yang ini dengan ke sini. Kita tinggal klik juga ini, kemudian klik yang ini, kita hubungkan juga ke sini. Ini bentuknya seperti ini, saya juga bisa saja membuat lurus seperti ini. Jadi ini sudah bisa membuat garis menghubungkan, kemudian saya pengen yang ini juga akan dihubungkan ke tempat yang lain, misalnya ke sini, misalnya begitu. Jadi kita bisa membuat gambar-gambar dengan bentuk-bentuk yang ada, dan kita coba mewarnai satu saja yang bagian dalamnya. Kita bisa berikan warna, misalnya kita pengen warna kuning untuk bagian dalamnya, bingkai luarnya saya pengen warnanya adalah biru, dan tulisan dalamnya saya menginginkan warnanya adalah orange. Maka saya klik, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi kita sudah bisa menambahkan, mengedit. Pada intinya adalah menambahkan tulisan, menambahkan kotak atau bentuk-bentuk yang ada, menambahkan gambar ke aplikasi, dan dari aplikasi yang sudah disimpan sini diekspor ke gambar yang kita inginkan, lalu kita sudah bisa menambahkan ini semua. Nah, langkah yang terakhir adalah ini ada titik 3 ini, kalau kita klik di sini akan ada beberapa pilihan. Yang paling penting adalah ketika kita mau mengekspor, misalnya kita mau rubah dalam bentuk PDF atau yang lain-lain, JPG, itu juga kita bisa lakukan. Nah, kalau kita sudah misalnya simpan di PDF, kan kita bisa menghapus yang ini, kemudian kita bisa menggambar lagi karena kita sudah punya menyimpan yang tadi, yang pertama. Atau kita misalnya mau share, kita juga bisa. Atau kita mau ini untuk pengaturannya, kita bisa share juga dalam bentuk apa kita mau share. Misalnya kita ada bentuk dalam PDF, kita bisa kirim ke sana, kita berikan namanya, misalnya ini kita kasih misalnya contoh. Kita tinggal oke kan, kita bisa kirim menggunakan beberapa pilihan.
pilihannya bisa saja kita mau menggunakan WhatsApp atau menggunakan yang lain-lain. Kita bisa pilihan sama seperti yang lain-lain, biasanya kita bisa gunakan itu. Jadi ini pelajaran mengenai Plodia. Kalau ada yang mau bertanya silahkan saja hubungi saya atau kasih komen di bawah, dan selamat mencoba. God bless.